Assalamualaikum guys, hari ini kita kedatangan unit 5D Mark 4 dengan masalah dial scrollnya udah kendor tuh. Dial scrollnya kendor. Jadi kita coba mengganti dial scroll 5D Mark 4 5D 4. Oke guys, ikutin terus videonya sampai dengan selesai. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, yang belum subscribe tolong bantu subscribe ya. Oke. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mukmin idza kana fi inqita'in minad dunya. Sungguhnya seorang hamba yang beriman idza kana fi inqita'in minad dunya, tatkala dia akan meninggalkan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan dia akan menuju akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama'i biyadul wujuh, maka turunlah kepada orang mukmin tersebut malaikat-malaikat dari langit yang wajah-wajah mereka putih, ka'anna wujuhahum syams, seakan wajah-wajah mereka adalah matahari, itu putih bersinar. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, malaikat-malaikat tersebut membawa kafan dari kain kafan surga. Ini semua tidak kelihatan ya. Ini semua tidak kelihatan ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah ya, tatkala nyawa sampai di kerongkongan sementara kalian waktu itu sedang melihat ya saudara kalian tersebut yang mengalami sakaratul maut, yang nyawanya sampai di kerongkongan, kalian hadir sedang menyentuh dia. Tapi kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, akan tapi kami, yaitu para malaikat, kata Allah, lebih dekat kepada orang sakit tersebut yang sedang menghadapi sakaratul maut daripada kalian yang sedang berdiri di sekelilingnya. Walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat kami, itu tidak melihat malaikat-malaikat kami. Ini prosesnya. Jadi kalau ada orang mukmin meninggal dunia, maka datang malaikat dari langit turun dengan wajah yang bersinar, wajah mereka putih, dan mereka membawakan kain kafan dari kain kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan mereka membawa hanut, itu semacam parfum wangi yang mereka bawa dari surga. Hatta yajlisu minhu madal basar, kemudian mereka malaikat tersebut pun duduk di sisi orang mukmin tersebut sejauh mata memandang, yaitu mereka jumlahnya banyak. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut. Seakan-akan malaikat ini menanti kedatangan malaikat maut. Setelah mereka duduk di samping orang mukmin tersebut, datanglah malaikat maut alaihi salam. Hatta inda ra'sihi, hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian malaikat maut duduk di sisi kepala orang mukmin tersebut. Fayaqul, kemudian malaikat maut berkata kepada ruh orang mukmin ini, ayyatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dari jasadmu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang baik, jiwa yang selama ini di dunia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang selama ini di dunia tidak bermaksiat, menjaga dirinya dari perbuatan zina, menjaga dirinya dari perbuatan riba, menjaga pandangannya dari melihat yang haram, menjaga telinganya dari mendengar hal-hal yang haram, menjaga lisannya tidak melakukan ghibah dan namimah, menjaga hatinya tidak sombong, tidak angkuh, tidak merendahkan orang lain. Jiwa yang selalu taat, salat kepada Allah, berpuasa, membayar zakat. Ukhruji, keluarlah jiwa yang baik, keluarlah dari jasadmu menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qal, Nabi berkata, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fisiqa, maka ruh tersebut keluar dari jasadnya seperti tetesan air yang keluar dari mulut ceret. Kalau seorang menumpahkan air, tetesan air mudah keluar, sangat mudah, karena air mencari tempat yang ke bawah, mengalir dengan mudah keluar dari mulut ceret. Fayakhudhuha, kemudian malaikat maut pun mengambil ruh tersebut. Fa idza akhadhaha, tatkala malaikat maut mencabut, mengambil ruh orang beriman tersebut, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khudhuha, maka para malaikat tadi yang sudah datang sejak awal tidak membiarkan
ruh tersebut lama-lama di tangan malaikat maut. Mereka segera mengambil ruh tersebut dari tangan malaikat maut. Fayaj'aluha bidzalikal kafan, segera dimasukkan ruh tersebut dalam kafan. Kita nggak lihat, ini gaib. Proses keluarnya, diambil ruhnya, dimasukkan dalam kafan, ini semua gaib, dan kita beriman kepada hal yang gaib. Wa fi dzalikal hanut, kemudian dimasukkan juga, diberikan parfum al-hanut tadi yang dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhatin miskin wujidat ala wajhil ardh, maka keluarlah dari hanut tersebut ya bau yang sangat wangi seperti minyak kasturi yang paling terharum di atas muka bumi. Qal fayas'aduna biha fala yamurruna yakni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ruhu thayyib. Maka ruh orang beriman tadi dibawa oleh para malaikat tadi ke langit. Dan tidaklah mereka melewati malaikat-malaikat yang ada di langit kecuali malaikat-malaikat tersebut bertanya, ruh siapakah ini? Ruh yang baik. Mereka mencium bau yang harum. Maka malaikat-malaikat yang membawa ruh tadi berkata, Fulan ibnu Fulan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka malaikat menyebut namanya dengan nama yang paling dia sukai, nama terindah yang pernah dia dipanggil dengan nama tersebut tatkala di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, akhirnya sampai kepada langit dunia. Fayastaftihuna lahu, maka mereka minta izin agar langit dunia dibuka. Fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Maka kemudian dilanjutkan menuju kepada langit berikutnya. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, sampai ruh tersebut dibawa kepada langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berkata, uktubu kitaba abdi fi illiyin, catatlah kitab hambaku itu di illiyin. Illiyin masih ada yang mengatakan di surga. Ya, ai wa aiduhu ilal ardh, dan kembalikanlah dia di bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Sungguhnya aku menciptakan mereka, manusia hamba-hambaku, dari bumi, dan mereka akan dikembalikan ke bumi pula, yaitu dikubur, dan aku akan keluarkan mereka lagi di kesempatan yang lain tatkala hari kiamat. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, maka setelah, jadi selama dia meninggal dunia, dicabut nyawanya, kemudian jasadnya, orang-orang datang melayat, orang-orang kafankan, orang-orang mengkafankan jasadnya, ruhnya dikafankan oleh apa? Malaikat. Orang-orang kasih hanut dunia, ruhnya dikasih hanut, parfum dari surga. Orang-orang menyolatkan dia, kemudian menguburkan dia. Ruhnya masih di langit. Ruhnya masih di langit dengan penuh kebahagiaan, disambut oleh para malaikat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata Allah, kembalikan ruhnya kepada jasadnya. Setelah dia dikuburkan, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruhnya dimasukkan kembali ke dalam jasadnya. Fayatihi malakani, maka datanglah dua malaikat. Yaitu malaikat apa? Munkar dan Nakir. Dalam riwayat yang lain, azraqani aswadani, malaikat yang berwarna biru dan hitam. Fayujlisanihi, lantas hamba beriman ini didudukkan, dijadikan duduk oleh dua malaikat tersebut. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat ini bertanya kepadanya. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, dengan mudah dia menjawab, Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat itu bertanya lagi kepadanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, para malaikat, dua malaikat bertanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapakah lelaki yang diutus kepada kalian ini? Wa yaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan ya bahwasanya lelaki ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Fa yaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku baca Al-Qur'an dan aku beriman dengan Al-Qur'an, aku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku benarkan dia. Fayunadi munadin fis sama, maka ada suara terdengar di langit, an sadaqa abdi, telah benar hambaku, fa'afrishuhu minal jannah, maka sambutlah, berilah dia firas, semacam permadani
dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan baginya pintu menuju surga. Dia di dalam barzakh, di alam kubur, tapi dibukakanlah pintu surga baginya. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka dia di alam barzakh, dia mencium ya harumnya surga tersebut ya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, kemudian kuburnya diperluas sejauh mata memandangnya. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, kemudian setelah itu datang seseorang lelaki menemuinya dengan wajah yang indah, hasanul siyab, dengan pakaian yang indah, thayyibur rih, dengan badan yang harum. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk, bergembiralah engkau wahai orang yang beriman dengan apa yang akan menyenangkan dirimu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang kau telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba beriman ini bertanya, dia ini orang siapa? Jenguk dia di kuburan. Dia bertanya, "Man anta?" Siapa Anda? Fawajhuka alladhi yaji'u bil khair, wajahmu yang mendatangkan dengan membawa kebaikan. Siapa engkau? Fayaqulu ana amaluka salih, aku inilah amalmu yang saleh selama di dunia. Saya bukan orang asing, saya ini amalan solehmu. Amalan soleh dijadikan oleh Allah berbentuk manusia untuk menjenguk orang tersebut tatkala di kuburan. Bacaan Qur'annya, sholat malamnya, sedekahnya, menundukkan pandangannya, baktinya kepada orang tuanya. Ya, bukan hal yang aneh. Akan datang kemudian menemui dia dalam bentuk seorang yang wajahnya tampan, pakaiannya indah, baunya harum, aromanya harum. Kemudian dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Sudah dibukakan pintu surga. Dia lihat dari alam barzakhnya, di alam kuburnya, dia lihat surga, dia lihat istananya, dia lihat bidadarinya, dia lihat kenikmatan surga yang Allah siapkan buat dia. Maka dia berdoa, ya Allah, segera bangkitkan, segera tibakan hari kiamat. Karena kalau tiba hari kiamat, dia pindah ke situ. Maka dia berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tegakkan hari kiamat, jangan lama-lama. Kenapa? Sudah kelihatan bidadarinya, sudah kelihatan kemewahan istananya, sudah kelihatan harta yang Allah siapkan baginya di surga. Maka dia mengatakan permintaan cuma satu, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tegakkan hari kiamat, jangan lama-lama. Kemudian Nabi bercerita tentang jenis model hamba yang kedua, hamba kafir. Kata Nabi SAW, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Adapun seorang hamba yang kafir, jika dia akan meninggalkan dunia dan akan menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka datang kepadanya malaikat-malaikat yang wajah mereka hitam. Ma'ahumul musuh, mereka membawa bukan kain yang kasar untuk mengkafankan ruh yang buruk ini. Fayajlisuna minhu maddal basar, malaikat-malaikat kemudian duduk di sisi orang tersebut, orang kafir tersebut, sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian malaikat maut duduk di sisi kepala orang tersebut. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk. Ya, dunia selalu melakukan keburukan, kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, maksiat, zina, riba, ya, main perempuan dan yang lainnya, musik-musikan, semua dia lakukan. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin, keluarlah engkau dari jasadmu menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Qal fatufarraqu fi jasadihi, maka ruhnya disebar di jasadnya. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safudu min as-sufil mablul, maka malaikat maut mencabut ruh tersebut meskipun tersebar sehingga sulit ditarik, tapi dipaksa untuk ditarik. Kata Nabi SAW, sebagaimana kalau ada besi yang bengkok yang ditarik dari wall yang basah, ya. Jarum bengkok kalau mau ditarik kan seret, susah, tapi terpaksa ditarik meskipun harus robek-robek ini seluruhnya, putus-putus benang tersebut. Jadi menggambarkan mungkin ditarik kemudian
sangat sakit dia rasakan. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kata para ulama, maksudnya malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya orang kafir dengan kasar, dengan keras. Dan ini kita tidak lihat, ini suatu yang gaib. Makanya Allah berfirman, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhum adbarahum wa dhuqu adzabal harik. Seandainya kau melihat bagaimana para malaikat tatkala mereka mencabut nyawa orang-orang kafir, kemudian mereka pukul wajah-wajah mereka, mereka pukul punggung-punggung mereka, dan mereka berkata, rasakan adab yang pedih. Ini tidak lihat, ini perkara yang gaib. Bisa jadi kita lihat dia seakan-akan jasadnya tidak ada gerak apa-apa, seakan-akan dia tenang, tetapi sungguhnya dia sedang disiksa. Cara pencabutannya sangat mengerikan. Demikian digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayakhudhuha, kemudian ruh tersebut dipaksa keluar dan dicabut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masruj. Fi tilkal musuh. Tatkala malaikat maut sudah mencabut ruh tersebut, maka tidak dibiarkan, langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang sudah menanti tadi, lantas dimasukkan dalam kain yang kasar tersebut sebagai kain kafannya. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin ala wajhil ardh. Tatkala ruhnya keluar dari jasadnya, maka sangat bau busuk seperti bau bangkai yang terbusuk yang ada di atas muka bumi. Keluar dengan bau yang sangat busuk. Fayas'aduna biha, lalu diangkatlah ruh tersebut. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika, tidaklah ruh tersebut melewati sekelompok malaikat illa qalu, kecuali malaikat bertanya, ma hadzal ruhul khabith, ini ruh siapa yang buruk ini? Fayaqul fulan bin fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka malaikat mengatakan, ini ruhnya fulan bin fulan, disebutkan namanya yang paling buruk yang dia pernah diberi nama dengan nama tersebut, dipanggil dengan nama tersebut tatkala di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai akhirnya menembus menuju ke langit dunia. Fa yustaftahu lahu fala yuftahu lahu, kemudian malaikat minta agar dibukakan pintu langit, namun pintu langit tertutup, tidak dibukakan bagi dia. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak bakalan masuk surga sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, Allah berkata, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, catatlah catatannya di sijjin, di bagian bumi yang paling dasar. Fatutrahu ruhuhu tarhan, lantas dihamparkan, dicampakkan, dilemparkan ruhnya. Thumma qara'a, kemudian Nabi baca firman Allah, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Sungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, seakan-akan dia terjatuhkan dari langit, kemudian disambar jasadnya oleh burung, atau dihempaskan, dihamparkan, dicampakkan, dilemparkan oleh angin ke tempat yang jauh. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, kemudian dia dikuburkan. Ya. Orang-orang setelah dimasukkan dalam kafan, mungkin dimasukkan ke peti, mungkin dipasang perhiasan, dipasang emas, ya, dikasih apapun yang kebiasaan masing-masing orang tatkala menguburkan mayat. Setelah dikuburkan, maka ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Wa yatihi malakani, kemudian datanglah dua malaikat, fitnah kubur, ditanya. Fayujlisani, kemudian dia didudukkan oleh kedua malaikat tersebut. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat ini bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Kayak orang bingung. Fayaqulani lahu, kemudian ditanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu ha la adri, aku tidak tahu. Bingung dia. Fayaqulani lahu, mereka berdua bertanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang ini, yaitu lelaki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu ha la adri, aku pun tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama an kadzaba fafrishu lahu minan nar, maka kemudian ada suara dari langit berkata, si fulan pendusta, dan bentangkanlah bagi dia permadani dari neraka jahanam. Faftahu lahu baban ilan nar, bukakanlah pintu dari kuburannya menuju neraka agar dia bisa lihat kaplingnya di neraka. Fayatihi min harriha, maka angin yang panas mengenai dia, dari sebagian panasnya api neraka menuju dia.
wa sumumiha, dan racun-racun keburukan sampai kepada dia. Wa yudhayyaqu alaihi qabruhu, maka kuburannya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta takhtalifa fi adla'uhu, sampai rusuknya yang tadinya begini kemudian saling berselisih, jadi masuk di antara rusuk-rusuknya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, kemudian datang seorang wajahnya buruk, qabihus thiyab, pakaiannya buruk, muntinur rih, dengan bau yang sangat busuk. Wa yaqulu abshir billadhi yasu'u, dia mengatakan bergembiralah dengan perkara yang lebih buruk daripada ini semua. Sekarang yang dia rasakan apa? Badannya bau, ruhnya bau. Dia lihat api panasnya, api neraka yang sampai kepada dia. Ya, ditanya oleh malaikat nggak bisa jawab, dipentung. Semua siksaan dia rasakan. Rusuk-rusuk jadi masuk. Kata orang ini datang dengan wajah yang buruk, baju yang buruk. Karena masih ada yang lebih parah daripada ini. Abshir billadhi yasu'uk, jangan khawatir, masih ada yang lebih parah daripada ini. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'a, hari yang pernah kau dijanjikan. Fa yaqulu man, orang ini ketakutan, dia berkata, siapa engkau? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr, wajahmu mengisyaratkan akan keburukan. Fa yaqulu ana amalukal khabith, kau lupa dengan saya amalamu dulu. Saya zinamu, saya ribamu. Ya. Saya pandanganmu yang haram. Saya tipuanmu tatkala kau menipu orang lain. Saya kemalasanmu tatkala saya tidak salat, tatkala tidak. Ini amalanmu sendiri, kau lupa dengan saya. Ana amalukal khabith, kata orang tersebut, aku adalah amalmu yang buruk. Fayaqul, maka orang ini berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, tunda hari kiamat. Jangan tegakkan hari kiamat. Karena kalau tegakkan hari kiamat, dia akan masuk adab yang lebih pedih. Ini hadis, ya, para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan kepada kita tentang dua perkara, yaitu fitnah kubur dengan azab kubur. Kita akan membahas beberapa permasalahan akidah yang berkaitan dengan dua perkara ini. Adapun yang pertama adalah masalah fitnah kubur. Fitnah kubur yaitu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ya. Maka ini adalah perkara yang para ulama ijma' bahwasanya di alam barzah orang-orang akan mengalami namanya fitnah kubur. Dan hadis-hadis tentang hal ini sangat banyak. Dan hadis-hadis tentang masalah fitnah kubur, hadis-hadisnya mutawatir maknawi. Mutawatir ada dua, namanya mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi, lafaznya mutawatir seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdosa atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Hadis ini yang diriwayatkan sahabat banyak sekali dengan lafal yang sama. Barang siapa sengaja berdosa atas namaku, maka siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Tetapi ada namanya hadis mutawatir. Makna, secara maknanya lafalnya beda-beda, tapi semuanya berbicara tentang hal ini. Itu namanya mutawatir secara makna. Contoh hadis tentang Dajjal, mutawatir. Tapi sahabat ini ngomongnya tentang Dajjal begini, sahabat ini ngomong tentang Dajjal begini, sahabat yang lain meriwayatkan hadis dari Nabi menyuruh untuk berlindung dari sifat dari Dajjal. Satu sahabat lagi bercerita Nabi menceritakan sifat Dajjal, tapi